Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan coba menyelesaikan tugas di lab 1561, yaitu tentang konfigur IPv4 dan IPv6 static and default root. Oke, langsung saja kita buka filenya. Oke, sudah terbuka ya. Kita langsung aja kerjakan. Kita buat tampilannya seperti ini dulu. Baik, pada intinya untuk lab ini adalah kita diminta untuk mengkonfigurasi static dan default root ya, yaitu dalam penerapannya menggunakan IPv4 dan IPv6. Nah, di sini sudah disediakan addressing tabel di mana untuk IP-nya sudah dituliskan di sini semua untuk beberapa device-nya, ada edge router, ada ESP1, ESP2, PCI dan PCB, serta customer server. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 untuk keperluan static dan floating static default root. Kemudian IPv4 dan IPv6 untuk static dan floating static root ke internalan. Dan yang ketiga itu adalah konfigur ataupun konfigurasi IPv4 dan IPv6 untuk host rootnya. Oke, kita langsung saja ke part 1 ya, yaitu bagaimana kita konfigurasi IPv4 static and floating static default root. Nah, kita langsung ke step yang pertama aja, bagaimana kita mengkonfigurasi IPv4 static default root. Nah, di sini penjelasannya adalah di edge router ya, configure a directly connected IPv4 default static root. This primary default root should be through router ESP1. Jadi kita diminta untuk mengkoneksikan antara edge router ke ESP1 sehingga nantinya antara kedua router ini bisa saling direct connect ya, bisa saling terhubung ya. Oke, kita langsung saja mulai untuk mengkonfigurasi. Kita masuk ke edge routernya ya. Enable configure terminal, kemudian IP root. Nah, di sini karena dia diminta untuk default static root, maka kita tuliskan aja untuk destinasinya adalah 0000, kemudian ini juga sama, dan untuk port interface-nya ini kita menggunakan interface yang ada di ESP1 ya. Mungkin biar lebih kelihatan kita munculkan saja portnya. Jadi dia di S000 ya, atau di serial 0/0/0. Oke, untuk step pertama sudah, kemudian kita masuk ke step kedua, yaitu yang IPv4 floating static default root. Nah, cara untuk mengkonfigurasi floating static default root ini adalah nanti hampir sama sih ya dengan IPv4 static biasa, cuman di akhir ataupun di akhir komen yang kita tuliskan itu nanti kita harus menambahkan administratif distance ya. Nah, kalau di sini dia ditentukan itu 5 ya. Jadi kurang lebih seperti ini IP root. Kemudian di sini diperhatikan bahwa this default root should be through router ESP2. Jadi ini nanti akan ditujukan ke ESP2. Nah, oleh karena itu untuk interface yang akan kita gunakan itu yang mengarah ke ESP2, yaitu di serial 001 ya, di IP root, kemudian 000, kemudian port interface-nya serial 0001, dan kita tambahkan di sini yaitu distance-nya atau administratif distance tadi yaitu 5 ya. Oke, step 2 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke part kedua, configure IPv6 static. Ini sama juga sebenarnya untuk konfigurasinya hampir sama ya. Jadi di step pertama ini di edge router, masih di edge router, configure a next hop static default root. This primary default root should be through router ESP1. Nah, bedanya dengan yang tadi itu kalau di sini kita menggunakan IPv6 ya. Jadi untuk penulisannya kita nanti menggunakan next hop. Nah, berarti next hop di sini adalah IP yang berada di ESP1, yaitu yang ada di interface S0/00 itu ya.
Jadi bisa kita copy dulu aja biar memudahkan. Ini kita copy. Kemudian kita beralih ke sini untuk penulisan IPv6 routing itu seperti ini ya, IPv6 root. Kemudian kita tuliskan semikolon 2 kali /0 dan next hopnya. Next hopnya kita pastekan di sini. Oke. Kemudian yang floating itu juga sama, karena dia menggunakan router ISP2, makanya nanti kita kopikan next hopnya adalah next hop yang ISP2 ya. Kemudian kita tambahkan distance-nya 5. Jadi kita copy dulu ininya, ini kita copy serial 001 nya, kemudian kita masuk ke sini ya, IPv6 root, kita pastekan, dan jangan lupa ini kita tambahkan dia dp8. Oke, ini ada slashnya ya. Nah, kita tambahkan administratif distance-nya 5. Oke. Kemudian step kedua ya. Step kedua sudah, berarti kita masuk ke part ketiga. Part ketiga yaitu configure IPv4 static and floating static route to the internal LAN. Nah, nanti di part ketiga ini kita akan coba menghubungkan ISP1 agar bisa terhubung ke masing-masing LAN ini ya, LAN 1 dan juga LAN 2. Jadi kita masuk ke ISP1 dulu aja. Kemudian di sini configure next hop IPv4 static route to the LAN 1 network through edge router. Nah, di sini next hopnya itu adalah menggunakan IP dari ini ya, IP dari si edge router, yaitu yang ada di S0/0/0. Nah, karena di sini yang diminta itu adalah IPv4, maka kita akan gunakan interface edge router yang S0 ini, tapi yang pakainya IPv4-nya. Ini kita copy aja. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke konfigurasinya ya, yaitu sebentar, part 4. Oke. IP root ya, kemudian kita tuliskan aja network di LAN 1 yaitu 192.168 ya, 192.168.10.16. kemudian untuk next hopnya ataupun sebelum next hop, karena ini di sini ada /28, maka untuk subnet masknya kita buat dia 240 ya, 240. Kemudian kita paste alamat IP dari interface S0/0/0 di edge router ini di sini ya, dan kita enter. Oke, untuk poin A sudah. Kemudian kita masuk poin C ya, maaf. Kemudian poin D sekarang. Oh, poin A ya, benar-benar. Dan sekarang kita masuk ke poin B. Nah, IP route. Nah, kita sekarang koneksikan ataupun daftarkan routing table-nya yang mengarah ke LAN 2. Nah, kita tuliskan di sini network dari LAN 2 ya, 168, kemudian 11.32. Jangan lupa subnet masknya, karena di sini prefixnya 27, makanya di sini kita tuliskan 255.224. Kemudian untuk next hopnya sama ya, 10.10.2. Oke, seperti itu. Berikutnya step kedua ya, configure IPv4 floating static route to internal LAN. Oke, masih sama di ISP1, configure a directly connected floating static route to LAN 1 through ISP2, use an administrative distance of 5. Nah, sekarang kita akan coba mengkoneksikan tapi menggunakan perantara dari ISP2.
Nah, untuk nanti next hop-nya ataupun interface yang akan kita gunakan sebagai jalur ataupun jalan masuknya itu adalah yang di interface G0/0 ini ya. Jadi ini langsung saja kita ke ISP1, kemudian IP root 192.168.10.16 ini adalah network yang ada di LAN pertama. Kemudian kita jangan lupa untuk menuliskan subnet masknya 240 dan di sini kita kasih dia interface G0/0 dan kita tuliskan dia administrative distance-nya adalah 5 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang LAN 2 juga sama, 192.168.11.32 255.255.255.254 G0/0 titik atau spasi 5. Oke, part ketiga sudah selesai ya untuk step 2 nya. Kemudian kita masuk ke part keempat, configure IPv6 static and floating static route to the internal LAN. Ini masih sama konfigurasinya di ISP1 ya. Configure a next hop IPv6 static route to the LAN 1 network through edge router. Jadi kita akan coba mendaftarkan tabel routing IPv6 melalui edge router ini ya. Jadi kita bisa copy dulu interface ataupun IPv6 yang ada di interface S0/0 ini. Edge router S000 IPv6-nya ini ya, kita kopikan. Kemudian kita tulis konfigurasinya di sini. Di ini ya, di ISP1 ya. Ini kita close aja, nanti malah salah. ISP1, kemudian IPv6 root ya, IPv6 root. Kemudian kita tuliskan IPv6 dari LAN 1 ya, 2001 db8 110 kemudian titik 2/64. Kemudian kita paste untuk next hop-nya atau IPv6 yang ada di sini ya. Ini step part 4. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian perintah juga yang hampir sama untuk konfigurasi di LAN kedua ya. LAN kedua kita tuliskan IPv6-nya 2001 db8 111/64. Kemudian kita pastikan next hop-nya sama. Oke, seperti itu. Kita masuk ke step kedua, konfigurasi IPv6 floating static route to internal LAN. Nah, di sini configure next hop IPv6 floating static route through the ISP router atau ISP2 router ya. Jadi nanti kita akan gunakan dia di sini ya, pakainya yang G0/0 di ISP2. Jadi kita kopikan dulu aja next hop yang ada di sini, ISP2 G0/0. Kita kopikan ya di sini. Dan kita masukkan konfigurasinya IPv6 root. Kita copy aja ininya ya, biar lebih cepat ya. 2001 db sekian, copy, kemudian pastekan di sini, kemudian spasi, yang ini kita copy lagi berarti ya, kita copy dan di sini kita pastekan. Dan jangan lupa karena di sini kita pakai distance ataupun tadi bangunan floating ya, jadi kita tambahkan di sini 5. Baik, berikutnya untuk LAN yang kedua pakai next hop dari ISP2 ya. Kita copy aja dari sini biar lebih cepat. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan untuk
next hopnya kita pakai yang SP2 ya. SP2 itu yang ini tadi. Kita copy, kita paste di sini dan kita tambahkan AD-nya 5. Baik, untuk berikutnya yaitu di part kelima ya. Part kelima yaitu configure host root. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana caranya host root itu nanti bisa connect ke customer server. Jadi dari sini bisa connect ke customer server ini dengan lantaran routing yang akan kita konfigurasi dari edge router. Yang kurang lebih seperti itu. Jadi kita masuk ke edge routernya, kemudian configure an IPv4 directly connected host root to the customer server. Jadi langsung aja di sini IP root, kemudian kita tentukan dia network untuk customer service-nya kan 198 ini ya. Jadi 198.0.0.10 255.255.255.255. Kemudian untuk next hop-nya kita pakai yang serial 000 ini ya, yang dari ISP1 serial 000. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga sama ya, yang on edge router configure IPv4 floating host root to customer service, use an administrative distance 5 ya, adanya 5. Oke, IP root 198.0.0.10.255.255.255.255 serial 001. Dan jangan lupa kita tambahkan AD-nya 5. Sebentar, masih ada yang salah ini sepertinya. Oh ya, sudah betul. IP root 10.255 serial floating. Oke, untuk step 1 di part 5 sudah. Kita langsung masuk ke step 2 ya, yaitu configure IPv6 host root. On edge router configure an IPv6 next hop host root to customer server through the ISP1. Oke, berarti kita pakainya yang ini ya, menggunakan ataupun melalui ISP1 yang ada di sini next hop-nya. Berarti kita perlu mengcopy IPv6 yang ada di S000 di ISP1. Kita copy dulu ISP1 ataupun IPv6 ISP1-nya sampai di sini aja, copy. Kemudian kita tuliskan ya di sini IPv6 root. Kemudian kita tuliskan alamat IP yang ada di customer service ya, customer server IPv6-nya 2001 DB8 kemudian F.2 oke 10/128. Kemudian kita paste untuk next hop-nya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya yang poin B, kita bikin dia floating ya. Jadi nanti pakainya yang ISP2 through ke ISP2 router, use an administrative distance yang AD-nya 5. Jadi kita perlu untuk mengkopikan IPv6 dari ISP2 yang berada di S001. Kita kopikan dulu ISP2 S001 IP-nya ini. Kemudian kita masuk ke sini IPv6 root 2001 DB8 F
F10/128 kita paste di situ, dan jangan lupa kita tambahkan AD-nya itu adalah 5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi di lab 15.6.1. Ini sudah completion 100%. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.